selaku perwakilan dari BPJS Kesehatan Kota Cabang Cikarang untuk melakukan pemaparan materi atau mensosialisasikan materi terkait program JKNKIS BPJS Kesehatan. Selanjutnya tidak lupa saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di sini yang saat ini statusnya telah menjadi pegawai ASN Kepiaka Kabupaten Bekasi per 1 April 2024. Boleh mungkin tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian. Baik, mohon izin perkenalan, nama saya Hendy Valdi dan saya ditemani rekan saya Pak Denny Dwi. Kami merupakan staf Relationship Officer dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cikarang yang berlokasi di Ruko Cikarang Central City. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu saya langsung ke mohon izin mungkin untuk waktu Bapak Ibu sekalian mengikuti materi yang akan saya paparkan, sehingga mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan kita bisa buka pertanyaan di sesi selanjutnya setelah materi disampaikan. Baik, untuk hari ini kita akan membahas 5 agenda. Untuk agenda yang pertama di sini ada program JKN, yang kedua yaitu kepesertaan dan iuran. Lalu untuk yang ketiga di sini ada manfaat pelayanan kesehatan. Lalu keempat di sini ada kemudahan akses layanan, dan yang terakhir terkait tentang mobile JKN itu sendiri. Untuk agenda yang pertama kita masuk ke program JKNKIS. Next. Baik. Di layar di sini tertera landasan hukum berdirinya program JKNKIS. Untuk yang pertama di sini ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, dan selanjutnya di sini ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Selanjutnya di sini ada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang pengenaan sanksi administrasi. Lalu dilanjutkan dengan PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013, dan ada Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Perpres ini merupakan perpres yang masih kita gunakan sebagai landasan beroperasinya program JKNKIS. Selanjutnya ada peraturan perubahan pertama, yaitu pada Perpres 75 Tahun 2019 tentang jaminan kesehatan, dan Perpres 64 20 tentang jaminan kesehatan. Pada intinya yakni setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program kesehatan. Next. Baik, berikut kita mengenal beberapa istilah yang berikut. Untuk yang pertama di sini BPJS Kesehatan yaitu sebagai penyelenggaranya. Lalu produk yang dihasilkan itu adalah JKNKIS. Lalu untuk identitas peserta yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan adalah Kartu Indonesia Sehat atau JKN. Lalu peserta yang ikut dalam program BPJS Kesehatan atau JKNKIS yakni disebut dengan peserta JKNKIS seperti itu. Jadi mungkin mulai dari kegiatan pada hari ini ya Bapak Ibu sekalian, tidak ada lagi yang menganggap kalau KIS itu adalah KIS yang gratis. Jadi sebenarnya KIS itu adalah keluaran kartu dari BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat untuk seluruh segmen yang ada di BPJS Kesehatan, baik itu yang berbayar atau yang ditanggung oleh pemberi kerja atau yang gratis dari pemerintah pusat ataupun daerah. Next. Ya, selanjutnya kita masuk ke agenda yang kedua, yakni terkait kepesertaan dan kepesertaan iuran dan sanksi. Kepesertaan pada BPJS Kesehatan di sini dibagi menjadi dua. Untuk yang pertama ada PBI dan non PBI. Untuk PBI itu sendiri dia ada PBI JK atau jaminan kesehatan yang pendanaannya itu di-cover oleh dana APBD atau pusat. Selanjutnya ada non PBI. Untuk non PBI di sini dibagi menjadi 4 kategori. Untuk yang pertama di sini ada PPU atau pekerja penerima upah yang dimana dibagi lagi menjadi dua. Ada pegawai pemerintah, ada yang PPU non pegawai pemerintah. Kalau misalkan untuk Ibu sekalian di sini masuknya ke pegawai pemerintah seperti itu. Selanjutnya di sini ada pekerja
pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja. Di sini yang dimaksud pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja di sini adalah yang mungkin Bapak Ibu sekalian lebih kenal keseimbangan mandiri yang ada kelasnya, mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 seperti itu. Dan di sini yang termasuk dalam pekerja bukan penerima upah seperti pengacara, akuntan, arsitek. Lalu kalau untuk yang bukan pekerja di sini dibagi menjadi 3, yaitu penerima pensiun, veteran, pejuang kemerdekaan, investor, pemberi kerja, dan penerima pensiun. Lalu untuk yang terakhir di sini ada PBBU, BP, Pemda. Ini adalah saingan gratis juga, tapi menggunakan anggarannya Pemda atau APBD seperti itu. Next. Baik, kita membahas terkait dengan iuran PP untuk pekerja penerima upah. Pekerja penerima upah baik pemerintah, baik pekerja penerima upah pemerintah yang terdiri dari ASN, TNI, Polri maupun badan usaha atau PBU badan usaha yang terdiri dari selain ASN, TNI, Polri. Besaran iuran bagi peserta PBU adalah 5% dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan, dan upah bagi pekerja formal. Jadi dari 5% yang dilaporkan ini proporsinya dibagi lagi menjadi 2. 4% ditanggung oleh pemberi kerja, 1% ditanggung oleh pekerja. Lalu di sini berlaku batas atas dan batas bawah, di mana batas bawahnya pemotongan iuran JKN adalah sesuai dengan UMK baik itu kota atau kabupaten yang berlaku. Lalu untuk batas atasnya adalah pemotongan iurannya maksimal 12 juta seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Untuk landasan hukum ini langsung ingat dari Perpres 64 tahun 2020. Berikut kita masuk ke contoh perhitungan iuran ini. Di sini untuk yang pertama di poin 1, poin 2 dan poin 3 case-nya gaji yang di bawah UMK itu pemotongannya seperti apa. Jadi contoh misalkan di sini Pak Bambang gajinya dan tunjangan tetapnya itu 4 juta. Maka untuk gaji yang dilaporkan, gaji dasar perhitungannya mengikuti UMK yang berlaku di masing-masing kota atau kabupaten. Karena untuk UMK yang berlaku di Kabupaten Bekasi itu di angka Rp5.219.293 seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini pemberi kerja 4% adalah sekitar 208.000 dan pekerja dipotong kurang lebih 52.000. Dan untuk kelas rawatnya di sini kelas yang didapat oleh Bapak Ibu sekalian beserta keluarga yaitu kelas 1. Lalu kita masuk ke gaji yang apabila menerimanya di atas UMK atau bisa juga di sini Ibu Rifka misalkan mendapatkan gaji plus tunjangan tetapnya itu 5,5 juta. Maka dasar perhitungannya dan pelaporan gajinya sesuai dengan yang diterima oleh Ibu Rifka itu sendiri. Jadi kita potongan dari 5.500.000. Jadi di sini 4% yang pemberi kerja yaitu 220 dan 1%-nya dari pekerja yang dipotong gaji yaitu 55.000. Dan iuran total yang persenan adalah 275.000 dan kelasnya kelas 1. Lalu di sini apabila ada pegawai atau pekerja yang gajinya di atas 12 juta, maka pelaporan tetap melaporkan dengan gaji yang diterimanya yaitu 13 juta. Tapi kami memotongnya itu dengan batas atasnya atau 5% dari 12 juta seperti itu. Jadi bisa disimpulkan mungkin iuran maksimal yang kita kenakan adalah 500.000, di mana 4% pemberi kerja adalah 480.000 dan pekerja 120.000. Gaji di bawah. Next book. Selanjutnya di sini kriteria penjaminan anggota keluarga peserta PPK. Untuk satu pekerja penerima upah dapat menanggung 5 orang anggota keluarga yang terdiri dari pekerja itu sendiri, lalu istri dan suami yang kadang tidak bekerja di instansi atau perusahaan manapun, serta 3 orang anak yang usianya di bawah 21 tahun seperti itu. Jadi apabila ada case anak yang usianya 3 tahun tapi masih dalam pendidikan formal
itu masih bisa di cover sampai dengan dia dengan usia 55 tahun. Dengan ketentuan anak tersebut harus melapor kepada BPJS Kesehatan setiap tahunnya dengan melampirkan surat keterangan aktif sebagai mahasiswa dari universitas seperti itu. Lalu untuk kriteria lainnya itu untuk anak itu sendiri belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri seperti itu. Dan dalam hal satu anak dalam hal satu atau beberapa anak sudah tidak ditanggung lagi, maka posisi anak tersebut dapat digantikan anak berikutnya sesuai dengan kebutuhan kelahiran. Jadi contoh misalkan anak pertamanya sudah 25 tahun atau mungkin sudah 27 tahun tapi tidak kuliah, maka misalkan punya anak 4, maka anak 4 itu bisa naik menggantikan posisi anak pertama. Next. Selanjutnya kita masuk ke ketentuan pendaftaran bayi baru lahir. Dalam Perpres 82 tahun 2018 pasal 16, bayi baru lahir dari ibu peserta JKIKIS wajib didaftarkan menjadi peserta JKIKIS melalui kanal layanan BPJS Kesehatan dan membayarkan iuran paling lambat 28 hari sejak bayi dilahirkan yang dibuktikan dengan surat keterangan kelahiran dari rumah sakit atau bidan atau akta kelahiran atau kartu keluarga seperti itu. Jadi misalkan Bapak Ibu sekalian nanti mungkin punya bayi, maka sebaiknya didaftarkan paling lambat 28 hari sejak dilahirkan, atau misalkan masih di rumah sakit, maka pendaftarannya bisa ke tim PIP rumah sakit, atau mungkin kalau seperti ini nanti bisa petugas klinik. Tapi ketika ada kendala pendaftaran melalui sistem rumah sakit atau klinik, maka bisa menghubungi koordinatornya atau mungkin kantor BPJS Kesehatan setempat. Next. Pengajuan bayi baru lahir untuk bekerja. Apa yang harus dilakukan pekerja? Untuk yang pertama, jika lahir di rumah sakit, suami atau anggota keluarga lainnya bisa mendaftarkan bayi baru lahir ke petugas pemberi informasi dan penanganan pengaduan atau PIPP yang bisa disebutkan di rumah sakit, atau jika lahir di klinik atau bidan, suami atau anggota keluarga lainnya bisa mendaftarkan bayi baru lahir ke petugas klinik melalui aplikasi SIPP FTTP. Namun jika ada kendala melalui yang tadi saya sebutkan koordinatornya atau mungkin kantor cabang seperti itu. Lalu untuk dokumen yang harus dipersiapkan, yakni ada scan atau fotokopi kartu keluarga, lalu siapkan nomor BPJS kedua orang tuanya, dan siapkan scan atau surat keterangan lahir seperti itu. Next. Baik, selanjutnya kita masuk ke sanksi dan denda. Baik, denda keterlambatan pembayaran iuran. Jadi sesuai dengan Perpres 82 tahun 2018, di sini diatur mekanisme terkait pembayaran. Contoh di sini case-nya, misalkan di Januari ada pembayaran, tapi ketika masuk di Februari bulan tidak melakukan pembayaran iuran dan masuk ke bulan Maret, maka status pesertaan BPJS Kesehatannya akan nonaktif sementara. Dan semisalkan membayarkan iuran, maka Bapak Ibu sekalian akan dikenakan akumulasi pembayaran, di mana akumulasi antara iuran bulan Februari plus Maret harus dibayarkan di bulan Maret seperti itu. Jadi setelah pembayaran iuran dilakukan, status peserta Bapak Ibu sekalian di sini nanti akan aktif kembali, namun memasuki masa denda pelayanan rawat inap selama 45 hari seperti itu sejak tanggal pembayaran dilaksanakan. Lalu sesuai dengan perhitungan dendanya pada Perpres 64 tahun 2020 pada pasal 42, denda sebagaimana dimaksud yaitu sebesar 5% dari perkiraan paket Indonesia Cash Based Group berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan dan besar denda paling tinggi yakni adalah 30 juta seperti itu. Boleh tulis. Lalu di sini untuk peserta yang menunggak iuran dan tidak dapat melunasi
secara langsung dapat melakukan cicilan atas tunggakan iurannya dengan cara mendaftarkan pada program rehab. Jadi kami di BPJS Kesehatan, Bapak Ibu sekalian, program ini adalah rencana yang bertahap. Bisa diajukan di aplikasi JKN atau Pandawa di nomor 08 118 162 165 atau kantor terdekat seperti itu. Jadi misalkan mungkin Bapak Ibu sekalian punya yang saat ini masih terdaftar di sendiri dan menunggak bisa menggunakan layanan rehab ini. Cara kepesertaan pasca sudah tidak bekerja. Jadi di sini akan Bapak Ibu sudah tidak bekerja, maka di sini dibagi menjadi dua kategori. Untuk yang berpenghasilan, untuk Bapak Ibu sekalian disarankan mendaftarkan diri sebagai peserta mandiri sesuai dengan kemampuan. Di mana untuk kelas 1 tarif yang berlaku saat ini adalah 150.000, untuk kelas 2 100.000 per orang, dan kelas 3 35.000 per orang per bulannya. Lalu untuk pendaftarannya bisa melalui kantor cabang terdekat di BPJS Kesehatan, lalu mau pelayanan publik dan Pandawa di nomor 08 118 165 165. Lalu untuk dokumen yang wajib disediakan yaitu berupa KTP, kartu keluarga, kartu BPJS, paklari, buku rekening tabungan seperti BNI, BRI, Mandiri, BCA. Dan untuk yang tidak berpenghasilan di sini kami sarankannya dan apabila masuk dalam kategori kurang mampu atau tidak berpenghasilan disarankan menjadi peserta PBI atau peserta penerima bantuan iuran. Pendaftarannya dilakukan melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Lalu untuk dokumen yang harus dipersiapkan adalah yang pertama kartu keluarga, KTP, lalu BPJS Kesehatan, lalu SKPN atau surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan, dan foto.